Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang hukum, kekuasaan, politik, dan filsafat hukum. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Thoibah Hasibuan, Fauza Az-Zahra Jamba, dan Muhammad Ridho Hakim. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Baiklah, selanjutnya pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Fauza Az-Zahra Jamba. Pengertian hukum. Hukum dalam bahasa Yunani disebut ius, dalam bahasa Inggris disebut law, dan dalam bahasa Belanda disebut recht. Pengertian yang dikemukakan oleh Simo Rangkir dan Wiroyono bahwa hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukum, yaitu dengan hukuman tertentu. Menurut para ahli, pengertian hukum yaitu: pertama, hukum diartikan sebagai nilai-nilai. Misalnya Victor Hugo yang mengartikan hukum sebagai kebenaran dan keadilan. Kedua, hukum diartikan sebagai asas-asas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Definisi hukum dalam perspektif ini terlihat dalam pandangan Salmod yang mengatakan hukum merupakan kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan. Ketiga, hukum diartikan sebagai kaidah atau tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Vinogradov mengartikan hukum sebagai seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Pengertian kekuasaan. Pengertian kekuasaan dalam bahasa Belanda disebut Macht dan bahasa Inggris disebut authority. Menurut pandangan politik, kekuasaan adalah merupakan hakikat dari suatu politik karena proses politik tidak lain adalah serangkaian peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan atas kekuasaan. Menurut Meriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Pengertian kekuasaan itu kendati bermakna sosiologis, namun secara realistis mengingatkan bahwa manusia hidup pada dasarnya mempunyai berbagai keinginan atau tujuan yang hendak diraih. Hubungan hukum dengan kekuasaan. Pertama, hukum adalah kekuasaan itu sendiri. Menurut Lacy, konstitusi suatu negara bukanlah undang-undang dasar tertulis yang hanya merupakan secari kertas, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara. Pendapat Lacy ini memandang konstitusi dari sudut kekuasaan. Kedua, hukum tidak sama dengan kekuasaan. Artinya hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang terpisah, tapi ada hubungan yang erat di antara keduanya. Ketiga, ada hubungan timbal balik antar hukum dan kekuasaan. Dalam hal ini, hubungan hukum dan kekuasaan tidak bersifat dominatif, di mana yang satu dominan atau menjadi faktor determinan terhadap yang lain. Fungsi kekuasaan terhadap hukum. Kekuasaan merupakan sarana untuk membentuk hukum, khususnya pembentukan undang-undang. Kekuasaan untuk membentuk hukum dinamakan kekuasaan legislatif, yang merupakan kekuasaan parlemen atau badan perwakilan. Kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan pembentuk undang-undang berasal dari pemikiran John Locke dan Montesquieu. Fungsi hukum terhadap kekuasaan. Hukum adalah media untuk melegalisasi kekuasaan. Legalisasi hukum terhadap kekuasaan berarti menetapkan keabsahan kekuasaan dari segi yuridisnya. Setiap kekuasaan yang memiliki landasan hukum secara formal memiliki legalitas.
Hukum adalah instrumen atau untuk mengatur kekuasaan. Hubungan-hubungan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara harus diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan kekacauan di antara kekuasaan-kekuasaan negara yang ada atau antar kekuasaan penjabat yang satu dengan kekuasaan penjabat yang lain. Hukum dalam mempengaruhi kekuasaan. Kekuasaan tanpa suatu aturan maka akan mengkondisikan keadaan seperti halnya hutan rimba yang hanya berpihak kepada yang kuat dalam dimensi sosial. Disinilah hukum berperan dalam membentuk rambu-rambu secara berpihak-pihak yang berada di dalam lingkaran kekuasaan. Kekuasaan yang diatur hukum merupakan untuk kepentingan masyarakat luas, agar masyarakat yang merupakan objek dari kekuasaan tidak menjadi korban dari kekuasaan. Kekuasaan dalam mempengaruhi hukum. Eksistensi hukum tanpa ada kekuasaan yang melatar belakanginya membuat hukum menjadi mandul. Oleh karena itu, perlunya suatu kekuasaan yang melatar belakangi hukum. Setiap rezim penguasa memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari karakteristik hukum yang menjadi produk politiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kata yang berstatus negara. Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Pada waktu itu Aristoteles menyebut politik dengan zon politikon yang kemudian terus berkembang menjadi polites atau warga negara, politea atau hal-hal yang berhubungan dengan negara, politika, pemerintahan negara, lalu terakhir menjadi politikos atau kewarganegaraan. Selanjutnya, teori filsafat hukum. Pengertian teori hukum. Istilah teori hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu theory of law. Dalam bahasa Belanda disebut dengan recte. Bruegge memaknai teori hukum dengan suatu keseluruhan pernyataan yang berkaitan dengan sistem konseptual, aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting dipositifkan. Jenis-jenis teori hukum. Pertama, teori hukum dari aspek ruang lingkupnya merupakan penggolongan teori hukum dasar cakupan wilayah kajiannya. Bruegge membagi teori hukum berdasarkan ruang lingkupnya ada dua macam, yaitu teori hukum dalam arti luas, yaitu teori yang membicarakan tentang keberlakuan faktual atau keberlakuan empirik. Kedua, teori hukum dalam arti sempit, yaitu yang membicarakan tentang keberlakuan formal atau keberlakuan normatif hukum. Kedua, teori hukum dari aspek analisisnya merupakan penggolongan teori hukum berdasarkan atas uraian dan objek penelitiannya. Teori hukum berdasarkan analisisnya yaitu teori hukum kritis mengemukakan bahwa teori hukum hanya dapat diemban secara bermakna penuh dalam bentuk suatu teori global tentang hukum yang di dalamnya juga dogmatif hukum dan filsafat hukum. Ketiga, teori hukum berdasarkan pendekatan merupakan penggolongan teori hukum yang dilihat dari aspek dalam memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Ridho Hakim di sini akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam teori hukum. Bahwa yang pertama yaitu adanya teori negara hukum. Dapat kita ketahui konsep pentingnya dalam teori negara hukum bahwa yang pertama, dalam pengertian konsep hukum, pemerintah dalam arti luas harus berdasarkan atas asas sistem konstitusi dan terwujudnya asas persamaan kedudukan di dalam hukum. Kemudian yang kedua bahwa konsep politik dalam suatu negara hukum atau negara yang berdasarkan atas hukum dilihat dari konsep politik dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum yang dilihat dari konsep politik dalam pengertian adanya pembatasan kekuasaan negara. Kemudian yang ketiga lanjut konsep sosial ekonomi dalam suatu negara modern atau negara hukum sosial. Negara berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi.
Kemudian lanjut kepada teori selanjutnya, yaitu teori tentang keadilan, bahwa keadilan sendiri yang sebagaimana dikemukakan oleh Kusuha Mijojo, bahwa hukum adalah kenyataan yang melekat pada manusia yang terus-menerus berubah. Maka kaidah-kaidah yang normatif yang menjadi muatan hukum selalu bersifat relatif. Kemudian lanjut kepada teori hukum pembangunan, bahwa dalam teori hukum pembangunan ini pada dasarnya memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sudah berkembang. Kemudian lanjut kepada teori demokrasi, bahwa di dalam demokrasi ini semua negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari suatu organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau persetujuan rakyat karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Kemudian lanjut kepada teori kedaulatan, bahwa kita lihat dari teori kedaulatan, kita lihat dari arti sempitnya adalah kekuasaan tertinggi suatu negara. Sementara itu, kedaulatan dalam arti luas adalah hak khusus untuk menjalankan kewenangan tertinggi atau suatu wilayah atau suatu kelompok orang seperti negara atau daerah tertentu. Kemudian lanjut kepada teori legalitas hukum, bahwa dalam asas legalitas memiliki pengertian bahwa semua perbuatan atau tindakan pemerintah atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Campur tangan atas hak dan kebebasan seorang atau kelompok masyarakat hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum yang tertentu. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.